Kehidupan politik Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah keberhasilan dalam penumpasan G30 SPKI. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Pada 11 Maret 1966 diadakan sidang pleno Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Negara Jakarta. Setelah sidang ditutup, 3 perwira tinggi ABRI segera mengambil praksara untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Soeharto menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno yang menyatakan kesanggupannya mengatasi keadaan apabila Presiden mempercayakan kepadanya. Presiden Soekarno akhirnya setuju dan memberikan surat perintah yang berisi pemberian mandat kepada Lejen Soeharto untuk memulihkan keadaan. Surat perintah tersebut dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Amanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Soeharto memang sudah menduduki kursi kekuasaan sejak 1967, namun pemilihan umum baru dilaksanakan pada 1971. Pemilu 1971 mengusung misi untuk menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis pasca kericuhan politik 1965. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Golkar menang mutlak dengan mengantongi 62,8% suara dan mendapat 236 kursi di DPR. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, hingga tahun 1997. Pada pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik, yaitu PSII, PERTI, Permusi, NU, Golkar, PNI, Perkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Mubah. Pemerintah melakukan penyerahan sistem multiparpol menjadi 3 parpol saja, yaitu 2 partai dan 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengatur dan mengontrol parpol yang ada agar selalu sejalan dengan program Orba dan Golkar tentunya. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi menjadi ideologi ABRI pada masa Orde Baru yang mana ABRI memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. ABRI juga memiliki wakil fraksi sendiri di DPR dan MPR. Anggota fraksi ini dipilih dari kalangan ABRI. Dengan adanya fraksi ABRI ini, tentara memiliki pengaruh besar dalam jalannya pemerintahan, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Eka Prestya Pancakarsa, sebagai gerakan budaya yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Pancasila. Kebijakan politik luar negeri. Kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB yaitu untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB dan untuk melanjutkan
partisipasinya dalam sesi ke-21 Sidang Majelis Umum PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan nasional adalah konsep dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Isi dari trilogi pembangunan nasional yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita 1 dimulai pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Kebijakan dalam Repelita 1: memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut. 2. Memperbaiki infrastruktur yang digunakan oleh sektor pertanian seperti jalan raya, sarana irigasi sawah, dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil pertanian. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dapat diolah agar menjadi lahan yang menghasilkan bagi perekonomian. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Repelita 2 dimulai pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kebijakan Repelita 2: menyediakan pangan, sandang, dan papan yang lebih baik, memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, menyebarkan dan memeratakan distribusi hasil-hasil pembangunan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja baru, meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 dimulai pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 pada trilogi pembangunan menekankan pada asas pemerataan, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. Repelita 4 dimulai pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Kebijakan yang dikeluarkan adalah menekankan pada sektor pertanian untuk mempertahankan swasembada, terutama swasembada beras, meningkatkan industri yang dapat memproduksi mesin-mesin untuk industri ringan maupun berat. Pendudukan yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1987. Repelita 5 dimulai pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi Hijau mengeluarkan kebijakan yaitu 1. Intensifikasi perkembangan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan. 2. Ekstensifikasi perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. 3. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. 4. Rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Era
revolusi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa jabatan B.J. Habibie. Walaupun hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik atau ekonomi. A. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. B. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. C. Memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. D. Jejak pendapat wilayah Timur-Timur. E. Melakukan pencabutan terhadap penderedelan pres. F. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. G. Menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar menjadi demokrasi. Upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi diantaranya adalah A. Melikuidasi bank-bank bermasalah. B. Merekonstruksi perekonomian nasional. C. Merekapitulasi perbankan dan penurunan inflasi. D. Pengesahan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. E. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp10.000. F. Membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. G. Mengesahkan UU 05 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Masa jabatan Gus Dur. Pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah membekukan MPR dan DPR, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Masyarakat etnis Tiongkok diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Penyetujuan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Departemen Nasional dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden diganti oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Peran mahasiswa, krisis moneter sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998 mendapat tentangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkatnya kembali Soeharto sebagai presiden yaitu: 1. Krisis politik, demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik, seperti ditutupnya berbagai instansi pers yang mengkritik masa Orde Baru, dui fungsi ABRI, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa menekan kebebasan rakyat. 2. Krisis ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu dan banyak pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Lebih parahnya lagi, harga sembako semakin tinggi. Angka pengangguran meningkat, persediaan sembako di pasar mulai menipis, dan kualitas hidup masyarakat terus melemah. Peristiwa Trisakti, Mei 1998. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998. Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR atau DPR RI, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri Kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Untuk menyatakan berhenti. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa Semanggi 1 dan 2, November 1998. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999
yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Tuntutan mahasiswa dalam agenda reformasi yaitu 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD RI 1945. 2. Hapuskan duifungsi ABRI. 3. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.